Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi manajemen risiko dan pasien safety di fasilitas kesehatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM yang sudah memberikan kesempatan kami untuk kami mempresentasikan dan berdiskusi mengenai topik pada perkuliahan ini. Next. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri bisa dilihat pada slide ada Nada Trihaska, Bayu Ananda, Wulandari Yusnawati, Ayu Purnama, Islahati Salamah, Elsa Nur Iksani, Muhammad Bagas Adrian, serta Rania Salsabila. Untuk outline pembahasan yang akan kami bahas itu ada terdiri dari 8 topik, yakni ada pengertian yang terdiri dari pengertian manajemen risiko dan pasien safety tentunya, lalu ada tujuan dari manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan, lalu ada macam-macam risiko di rumah sakit, manajemen risiko di puskesmas, implementasi manajemen risiko dan pasien safety, penerapan manajemen risiko dalam tatanan klinis, serta yang terakhir ada perkembangan manajemen risiko klinis di pelayanan kesehatan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian manajemen risiko. Yang mana manajemen risiko ini merupakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Manajemen risiko rumah sakit ini adalah kegiatan berupa identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi risiko cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung, dan organisasinya sendiri. Adapun manajemen risiko terintegrasi adalah proses identifikasi, menilai, analisis, dan pengelolaan semua risiko yang potensial dan kejadian keselamatan pasien. Nah, kemudian pengertian dari patient safety yaitu patient safety atau keselamatan pasien ini adalah ada suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Adapun tujuan dari manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif, kemudian meminimalkan risiko kematian, cedera, dan atau penyakit. Kemudian juga untuk meningkatkan hasil asuhan pasien atau meningkatkan kualitas perawatan pasien. Kemudian untuk mengelola sumber daya secara efektif. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan untuk memastikan kelangsungan dan kelembagaan organisasi, yaitu khususnya pelayanan kesehatan. Adapun macam-macam risiko di rumah sakit. Ada dua, yang pertama yaitu risiko klinis dan risiko non-klinis. Nah, risiko klinis ini adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman, dan efektif. Sedangkan risiko non-klinis ini adalah semua yang dapat berdampak terhadap tercapai tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Nah, ini bisa dilihat. Pada gambarnya ada tanda panah, dan tanda panah plus ini ada untuk risiko korporasi seperti ada untuk mengantisipasi dalam permasalahan finansial. Kemudian untuk risiko klinis adalah berkaitan dengan operasional. Nah, ini risiko korporasi ini erat kaitannya dengan politis, sedangkan operasional erat keterkaitannya dengan sebuah legalitas, baik itu dari komplain-komplain, tugas pelayanan, maupun tanggung jawab medikal lainnya.
Nah, ini bisa dilihat pada bagan bagaimana pembagian dari risiko korporasi dan risiko klinis. Untuk selanjutnya yaitu manajemen risiko di puskesmas. Manajemen risiko di puskesmas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manajemen risiko lingkungan, manajemen risiko layanan klinis, dan manajemen risiko program kesehatan masyarakat. Untuk yang pertama, manajemen risiko lingkungan. Manajemen risiko lingkungan ini terdiri dari yang pertama yaitu keamanan lingkungan fisik atau bangunan, yang kedua pemantauan keamanan aliran air, yang ketiga pemantauan keamanan aliran listrik, yang keempat pemantauan keamanan gas oksigen dan gas LPG, yang kelima pemantauan keamanan jendela dan pintu, yang keenam identifikasi risiko lingkungan yang berdampak pada pasien, petugas, dan lingkungan sekitar puskesmas, dan yang terakhir yaitu pemantauan keamanan pembuangan limbah. Untuk manajemen risiko layanan klinis terdiri dari yang pertama risiko yang berhubungan dengan pasien atau pengunjung puskesmas, yang kedua risiko yang berhubungan dengan petugas kesehatan, yang ketiga risiko yang berhubungan dengan staf puskesmas lainnya, dan yang terakhir risiko yang berhubungan dengan peralatan atau metode yang digunakan dalam memberikan pelayanan klinis. Untuk manajemen risiko program kesehatan masyarakat itu terdiri dari yang pertama risiko pelaksanaan program terhadap masyarakat sasaran, lalu yang kedua risiko pelaksanaan program terhadap lingkungan, dan yang terakhir risiko pelaksanaan program terhadap petugas pelaksana program. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen risiko dan pasien safety. Yang pertama kita akan membahas mengenai implementasi manajemen risiko. Ada beberapa hal yang seharusnya kita ketahui mengenai hal ini, khususnya ada 5 hal. Yang pertama yaitu proses perencanaan, di mana komite mutu menyusun perencanaan manajemen risiko dengan masukan dari unit kerja yang ada di rumah sakit. Masukan tersebut dapat meliputi daftar risiko, kemungkinan penyebab dan dampaknya, skor dari masing-masing risiko, dan juga penempatan status untuk masing-masing risiko tersebut. Yang kedua, yaitu mengenai penentuan tujuan dan sasaran, di mana penyusunan tujuan dan dilakukannya oleh komite mutu dengan bahan pertimbangan dari hasil benchmarking, hasil penelitian atau hasil pelatihan, ketentuan penilaian dari KRS, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga informasi perumahsakitan yang sudah ada atau berkembang. Kemudian yang ketiga mengenai akuntabilitas atau penunjukan penanggung jawab, di mana Quality Link and Safety Campaign membantu dalam melaksanakan manajemen risiko di tiap unit. Penentuan QSLC ini dilakukan oleh komite mutu, di mana komite mutu itu menyusun siapa saja yang akan dijadikan QLSC ini di setiap unitnya. Kemudian daftar usulan tersebut diajukan kepada direksi agar mendapat persetujuan dan juga surat keputusan. Kemudian selanjutnya unit kerja tidak dilibatkan dalam penentuan nama-nama yang ditunjuk sebagai QLSC-nya. Yang keempat yaitu penyusunan metode, di mana proses manajemen risiko bisa menggunakan tools yang disebut FMEA. Nah, FMEA ini adalah alat curah pendapat kelompok yang mengidentifikasi dan juga memprioritaskan potensi risiko dalam suatu proses. Kemudian FMEA ini digunakan untuk menganalisa suatu sistem, bukanlah menganalisa suatu insiden. Nah, FMEA ini dapat menghasilkan suatu daftar prioritas risiko yang dapat membantu untuk memfokuskan perbaikan pada masalah yang paling mendesak. Nah, sejauh ini pun SOP mengenai manajemen risiko itu lebih berupa buku panduan yang cukup sulit diterapkan secara teknis. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengajuan anggaran dana dan sarana prasarana, di mana kegiatan penganggaran dana dan sarana prasarana ini bagi komite mutu itu dialokasikan untuk operasional manajemen risiko, sedangkan pada unit kerja dialokasikan untuk keperluan redesign sistem untuk perlakuan risiko.
Pengajuan anggaran dana dan sarana prasarana ini pun dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan RKA atau Rencana Kerja Tahunan, yang dimana dibuat 1 tahun sekali, atau yang kedua yaitu menggunakan TOR atau proposal yang dibuat untuk permohonan pengajuan yang insidental sebagai kebutuhan. Next, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi dari manajemen risiko klinis. Nah, implementasi program manajemen risiko klinis di tingkat organisasi merupakan tantangan bagi para dokter dan manajemen. Tantangan bagi manajemen adalah mendukung dan mendorong manajemen risiko klinis yang bijaksana dengan berkomunikasi dan menunjukkan dukungan untuk manajemen risiko klinis, mempercayai dan memberdayakan semua staf untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan, dan mengelola risiko klinis. Serta kita harus mengakui, menghargai, dan memberdayakan praktik manajemen risiko klinis yang baik, identifikasi dan pengelolaan berkelanjutan masalah sistemik dan faktor penyebab atau kontribusinya, serta memperlakukan mereka dengan tepat. Kemudian mendorong pembelajaran organisasi, mengembangkan strategi penanganan risiko klinis yang tepat untuk mengurangi kemungkinan atau terulangnya masalah dan atau konsekuensi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan untuk memastikan mereka efektif dalam mengobati atau mengurangi risiko klinis. Selanjutnya adalah implementasi dari pasien safety. Pelaksanaan pasien safety meliputi 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit, yaitu yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Kemudian pastikan identifikasi pasien, komunikasi secara benar saat serah terima pasien, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar, kendalikan cairan elektrolit pekat, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan, hindari salah kateter dan salah sambung selang, gunakan alat injeksi sekali pakai, serta tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi. Oke, baik. Selanjutnya ada 7 standar keselamatan pasien. Nah, standar yang pertama adalah hak pasien. Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Selanjutnya, yang kedua adalah mendidik pasien dan keluarga. Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Selanjutnya, yang ketiga ada keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Rumah sakit menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Dan yang keempat, ada pengurangan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang telah ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Yang kelima, ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Nah, pemimpin dapat mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam rumah sakit. Yang keenam, ada mendidik staf tentang keselamatan pasien. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan juga orientasi untuk setiap jabatan, yaitu mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Dan terakhir adalah komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Rumah sakit merencanakan dan juga mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan juga eksternal. Selanjutnya, ada penerapan manajemen risiko dalam tatanan klinis. Ada 8 langkah dalam penerapan manajemen risiko dalam tatanan klinis ini. Yang pertama ada menetapkan konteks. Konteks merupakan dasar atau pijakan bagi proses manajemen risiko. Indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian di keperawatan klinis antara
lain. Yang pertama, adanya konteks manajemen risiko pada area kritis. Contohnya, dengan data banyaknya kejadian VAP di area kritis, maka perlu dibuat portab untuk menekan angka kejadian VAP bagi pasien yang terpasang ventilator. Selanjutnya, adanya risk kriteria pada area kritis. Dan yang ketiga, ada peta risiko korporat di area keperawatan klinis. Yang selanjutnya, langkah yang kedua adalah identifikasi bahaya. Indikator yang bisa dijadikan sebagai dasar penilaian identifikasi bahaya, yang pertama adanya risiko K3 pada area keperawatan klinis. Contohnya pada suatu rumah sakit, apabila belum memiliki oksigen sentral, maka perlu diantisipasi adanya tabung oksigen yang jatuh dan dapat menimpa pasien. Selanjutnya, adanya registrasi risiko yang ada pada area keperawatan klinis. Nah, registrasi ini dapat mencatat semua sumber bahaya, lokasi, tingkat risiko, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan proses menganalisis tingkat risiko, pertimbangan tingkat bahaya, dan juga mengevaluasi apakah sumber bahaya ini dapat dikendalikan atau tidak dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Langkah yang keempat adalah analisa risiko. Indikator yang bisa digunakan sebagai dasar penilaiannya adalah adanya analisis secara kualitatif dan juga kuantitatif terhadap setiap risiko di area keperawatan klinis. Langkah yang kelima adalah pengendalian risiko. Indikator yang dapat dijadikan dasar adanya langkah pengendalian sampai risiko mencapai batas yang dapat diterima. Langkah pengendalian risiko ini merupakan eliminasi bahaya dengan desain dan juga metode penilaian risiko. Langkah yang keenam adanya komunikasi risiko. Indikatornya adanya pola komunikasi semua risiko yang kepada pihak terkait dan adanya media untuk menyebarkan hasil komunikasi risiko kepada seluruh pihak dengan kegiatan yang terkait. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh adalah dokumentasi manajemen risiko. Adanya dokumen semua program manajemen risiko, contohnya adanya pelaporan untuk setiap angka kejadian VIP dan juga adanya dokumen hasil identifikasi bahaya. Dan langkah yang terakhir adalah implementasi manajemen risiko. Contoh program yang bisa dilakukan adalah implementasi semua hasil pengendalian risiko dalam setiap tahapan aktivitas, dan juga adanya program pengendalian risiko dalam rencana kerja. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok. Selanjutnya itu ada perkembangan manajemen risiko klinis di pelayanan kesehatan. Nah, jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa sekitar 2,9% sampai 16,6% pasien mengalami kejadian yang tidak diinginkan dari 5% sampai 13%. Nah, hal ini berakibat pada kematian, di mana sekitar 50% dari kejadian ini sebenarnya bisa dicegah. Selain dampak yang ditimbulkan kepada pasien, masalah ini juga bisa beresiko menyebabkan pengaruh yang signifikan dari faktor sosioekonomi dan dapat menyebabkan beban finansial yang sangat signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, maka program identifikasi risiko ini sangat penting, efisiensinya dan efektivitas pelayanannya. Dan untuk mengatasi tantangan ini, maka perlu dilakukan penerapan dan pengembangan manajemen risiko klinis yang sistematis. Nah, jadi penting bagi rumah sakit untuk menilai status kemapanan implementasi manajemen risiko yang memiliki dasar dan petunjuk arah dalam pengembangan program manajemen risiko klinis. Rumah sakit ini memiliki tingkat kemapanan MRK yang rendah, adalah rumah sakit yang belum terakreditasi. Next. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.